Gugurkan saja kandungan kamu. Seperti itu kata-kata yang keluar dari mulut Burhan. Pria itu tidak senang sama sekali mendengar kabar yang seharusnya membahagiakan itu. Apa om? Gugurkan kandungan ini? Tidak om, aku nggak mau. Aku takut. Erika mulai menangis. Dia tak menyangka jika pria yang jadi kekasih gelapnya 1 bulan ini tega menyuruh dia menggugurkan kandungannya. Padahal jelas-jelas ini adalah darah daging Burhan. Erika bahkan tidak pernah berhubungan intim dengan Agam, walaupun mereka bersama selama hampir 2 tahun. Kalau kamu tidak mau menggugurkan kandungan kamu, terserah. Yang jelas aku tidak akan mau bertanggung jawab. Burhan kembali menekannya lagi ucapannya. Tapi kenapa om? Bukankah kita sama-sama masih single? Aku belum punya suami, dan om duda. Erika tetap tidak mau menerima usulan Burhan. Dia kira pria itu akan dengan senang hati menikahi dirinya. Tapi ternyata penolakan yang sangat kejam dia dapatkan. Bahkan tega sekali Burhan menyuruh dia menyelapkan darah dagingnya sendiri. Aku punya istri, ujar Burhan santai dan tanpa beban. Setelah kemarin berbohong, dia berkata jika dia hanya seorang duda. Apa om? Punya istri? Jadi selama ini om bohong padaku. Om bilang saat ini om duda. Tega kamu om. Tangis Erika semakin kencang. Hancur sudah harapannya untuk bisa menikahi dengan Bunhard. Teganya sudah membohongi dia selama ini. Kenyataannya pria paruh baya itu masih punya istri. Dia saja yang bodoh dan buta. Kenapa begitu saja percaya dengan semua ucapan pria itu? Penyesalan sudah tak ada artinya lagi. Dia harus menerima kenyataan pahit ini. Hamil tanpa suami. Aku akan transfer 50 juta untuk biaya bayi yang kamu kandung. Setelah ini jangan pernah hubungi aku lagi. Tut, tut, tut. Panggilan diputus sepihak oleh Burhan. Erika semakin luruh. Penyesalan tidak akan pernah datang di awal cerita. Seharusnya dia tidak percaya begitu saja dengan Burhan. Dia bahkan tega mengkhianati Agam yang sangat baik dan mencintainya dengan tulus. Tapi Burhan, dia harus membayar dengan tubuhnya saat dia mengeluarkan uang untuknya. Dan dia tidak pernah berpikir jika dia akan kebobolan begini. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Om Burhan gak mau bertanggung jawab. Akan aku apakan bayi ini di dalam kandunganku ini? Apa aku minta Mas Agam menikahi aku saja ya? Iya, ini adalah solusi yang tepat. Perutku juga belum terlihat besar. Dia tidak akan tahu jika aku hamil. Erika bisa tersenyum lega saat dia sudah mendapatkan solusi dari masalahnya. Agam pasti dengan senang hati menikahi dia. Bukankah pria itu cinta mati padanya? Erika sangat percaya diri sekali. Nanti dia akan mencoba bicara dengan Agam. Tentu saja lebih dulu dia akan bicara pada sana. Wanita pengganggu itu tidak akan bisa berkutik saat dia bilang jika Agam sudah menanamkan benih pada rahimnya. Pasti sana akan dengan senang hati meminta cerai pada Agam. Kemudian dia segera berdiri dan bersiap untuk pergi ke pasar. Niatnya sudah bulat untuk bisa segera menikah dengan Agam. Yang penting anak dalam kandungannya punya bapak. Soal lain nanti akan dia pikirkan lagi. Kenapa tadi kamu berangkat nggak pamit sama aku? Protes Agam. Saat dia tiba di toko sana, wanita itu tengah menata baju-baju yang sedikit tidak rapi. Sementara Erna entah apa di mana. Kenapa tidak kelihatan batang hidungnya? Mungkin sedang sarapan. Mas, memang aku siapa kamu? Kenapa harus selalu melapor padamu? Tukas sana. Tanpa mau menoleh, kekesalannya masih sangat besar pada Agam. Hei, apa kamu amnesia? Aku suami kamu sana. Agam melotot. Dia tidak suka saat wanita itu tidak mau mengakui keberadaannya. Kurang ajar sekali dia. Pria setampan dirinya tidak diakui sama guys suaminya. Oh iya, aku lupa mas. Aku pikir di hati kamu hanya ada Erika saja. Sini sana. Jangan sok tahu. Agam cemberut. Gemas rasanya pada sang istri. Inginnya dia menyeret wanita itu ke atas ranjangnya dan segera mewujudkan impian mama, punya cucu. Tahulah mas, mana ada pria normal betah tidak menyentuh istrinya setelah sebulan lebih tidur satu ranjang. Sana menjauh dari suaminya. Agam mengulum senyum.
Dia mengikuti langkah Sana. Hatinya berbunga mendengar ucapan sang istri. Jadi kamu ingin aku sentuh? Tidak. Itu tadi. Apa maksudnya kalau nggak begitu? Kalau mau aku sentuh, sabarlah. Aku akan selesaikan dulu hubungan aku sama Erika. Apa Mas yakin bisa memutuskan dia? Tanya Sana tak yakin. Awal mereka menikah saja pria itu begitu yakin tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Yakin? Jadi tolong sabar sebentar lagi ya. Dengan gemetar Agam menyentuh tangan Sana, membuat aliran darah wanita itu terasa berhenti. Dia berdebar dan salah tingkah. Iya mas. Agam kembali tersenyum. Melihat sang istri yang salah tingkah, dia sangat senang. Hatinya juga ikut berdebar kencang. Apa yang dia rasakan tak sama seperti saat dia bersama Erika. Kenapa semuanya berbeda? Jika dengan Erika, dia hanya biasa saja. Tapi saat bersama Sana, hatinya tenang dan damai. Apakah dia memang jodohnya? Apa kamu sudah sarapan? Tanya Agam. Sudah mas, aku tadi bawa bekal dari rumah. Mas Agam sudah sarapan apa belum? Seperti anak remaja yang baru saja berpacaran saja, keduanya sangat kaku sekali mengobrol. Belum, aku nggak sempat sarapan tadi. Habisnya kamu berangkat nggak pamit aku. Jadinya aku buru-buru. Ya sudah, mas mau dibelikan sarapan apa? Tanya Sana. Dia terpaksa mengalah. Tak apalah, demi suaminya juga. Serius kamu mau belikan aku? Hati Agam memuncah. Iya mas, mau apa enggak? Soto ya. Bosan aku, belikan saja lontong sate saja ya. Di tempat Cak Imin. Agam mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan dan dia ulurkan pada Sana. Apa ini mas? Buat beli sate? Banyak banget. Satu lembar saja masih sisa mas. Sana mengambil selembar dan memanggil Erna. Jaga toko sebentar ya. Aku mau beli sarapan buat Mas Agam. Siap mbak, ujar Erna, yang ternyata muncul dari dalam. Beli satu porsi atau sama teman-teman kamu di toko mas? Edi dan Budi belikan juga. Kalau kamu mau boleh beli juga. Bawa saja ini uangnya, nanti kurang. Tidak mas, cukup kok. Mas pergi saja, nanti aku antar ke toko. Terima kasih ya. Sama-sama mas. Tanpa menunggu jawaban Agam lagi, Sana segera berlalu pergi. Berlama-lama dekat dengan Agam membuat hatinya tidak karuan. Agam senyum-senyum menatap kepergian sang istri, hingga membuat Erna berniat untuk menggodanya. Yang lagi terkesima, goda Erna. Hei, kayak lagu dangdut saja sergah Agam malu. Bagaimana menurut kamu? Aku dan bos kamu cocok apa enggak? Tentu saja sangat cocok mas. Aku lebih suka Mas Agam sama Mbak Sana. Baik, lembut, pengertian, nggak kayak Erna menjepit. Agam paham, yang dia maksud adalah Erika. Memang dia kenapa? Mas Agam pasti sudah paham dong. Sekian lama bersama, jangan pernah membuang berlian demi batu kali mas. Nanti menyesal di kemudian hari loh. Ingat Erna. Maksudnya apa? Beberapa waktu yang lalu, aku pernah melihat Erika bersama pria tua gendut mas. Entah siapa dia, tapi keduanya sangat mesra. Agam sedikit kaget, tapi tak ada cemburu sedikit pun dalam dirinya. Oh ya? Iya mas, kalau nggak percaya, ya sudah. Suatu hari nanti pasti akan percaya padaku. Aku akan coba menyelidiki. Jika benar kata-kata kamu berarti pilihanku pada Sana adalah yang paling tepat. Tentu saja mas, aku jamin mas nggak akan pernah menyesal nanti. Aku doakan pernikahan kalian bisa langgeng dan aku segera dapat keponakan. Erna terkekeh geli. Hais, kamu ini sudah kayak mamaku saja. Setiap hari merengek minta cucu. Agam segera berlalu pergi, sebelum Erna semakin mengelantur kemana-mana. Erna hanya tertawa geli melihat suami bosnya itu kesal. Sana menenteng sebuah kantung plastik yang berisi 3 buah kotak makan putih. Berisikan lontong sate, senyumnya terus mengembang sejak tadi. Hatinya berbunga-bunga bahagia. Bahkan setiap orang yang menyapanya, dia beri senyumannya paling manisnya. Hei Sana, mendengar namanya dipanggil dari belakang, sontak saja dia menghentikan langkahnya.
menoleh ke belakang, dan setelahnya memutar bola matanya dengan malas saat melihat Erika yang sudah memanggilnya. "Ada apa lagi?" tanya Sana malas. "Kenapa juga harus bertemu dengan Ratu Ular ini? Buang-buang waktu saja. Aku ingin bicara sama kamu. Ini sangat penting. Ayo ikut aku sebentar." "Bicara saja di sini. Aku ada urusan. Suamiku belum sarapan sejak pagi." Tolak Sana. Dia tidak mau mengikuti perintah Erika. "Tinggalkan Mas Agam," ditanya tanpa basa-basi. Sana tertawa geli. Pagi-pagi sudah dia sunggui lawakan dari kekasihnya suaminya. "Apa kamu sedang mengigau? Sini Sana. Jangan tertawa, karena aku jamin setelah ini kamu akan menangis." Mana ada seorang perempuan baik-baik menyuruh seorang istri untuk meninggalkan suaminya sendiri? "Jangan sok tersakiti. Kamu adalah orang ketiga dalam hubungan aku dan Mas Agam," teriak Erika. Untung saja mereka ada di depan sebuah lapak kosong, jadi tidak terlalu mengganggu para pengunjung pasar yang lewat. "Aku bukan orang ketiga. Mas Agam sendiri yang berniat untuk menikahi aku. Jika kamu adalah orang yang spesial baginya, pasti dia akan melakukan berbagai cara agar bisa bersatu dengan kamu." Sana sedikit emosi. Dia kesal karena Erika terus menganggap dia adalah perusak hubungan orang. Mungkin bagi orang benar seperti itu, tapi dia tidak pernah menginginkan dirinya menjadi orang ketiga, sang mertua yang sudah memaksanya, dan dia tidak bisa menolaknya. "Diam Sana. Sekarang kamu harus meninggalkan Mas Agam, karena sebentar lagi kami akan menikah," bentak Erika. "Bicara saja pada Mas Agam. Aku pasti akan meninggalkannya jika dia sendiri yang memintanya." "Bagaimana jika aku bilang, jika saat ini aku sedang hamil anak Mas Agam?" "Ap- Apa?"